Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zero Six Game dari kelas SI 06 akan menjelaskan mengenai proyek kami, yaitu game tentang edukasi. Sebelum ke materi yang akan kita sampaikan, saya akan memperkenalkan masing-masing kelompok nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hanif Fadilul Haq, yang kedua ada Ibnu Muhammad, yang ketiga ada saya sendiri Gibran Ahmad Gafar, yang keempat ada Andrian Rudi Hermawan, yang terakhir ada Aji Andita Rahmat. Di sini masing-masing dari anggota kelompok kami akan menjelaskan mengenai aspek story, aspek mekanik, aspek estetika, dan juga aspek teknologi. Untuk yang pertama, mengenai aspek story akan dijelaskan oleh Kak Andre. Silakan Kak Andre. Yang selanjutnya ada aspek story. Aspek story dibagi menjadi 3, yaitu deskripsi project, tema genre, dan sinopsis cerita. Nah, untuk deskripsi project, yaitu Zero Six Game adalah permainan mobil yang biasanya menguji pengetahuan dan kemampuan pemainnya dalam menjawab serangkaian pertanyaan. Soal-soal dalam permainan kuis semacam trivia umum hingga kuis yang dirancang khusus untuk menguji pengetahuan pemain dalam bidang pengetahuan umum. Yang B, tema genre, yaitu edukasi. Yang selanjutnya, sinopsis cerita. Zero Six Game terdiri dari beberapa level atau tahapan, di mana setiap level memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Semakin tinggi level yang dicapai, semakin sulit pertanyaannya. Pemain yang berhasil menjawab sebuah pertanyaan dengan benar di setiap level biasanya akan mendapatkan hadiah atau poin yang bisa digunakan untuk naik level selanjutnya atau untuk mendapatkan keuntungan lainnya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Idui. Kak Ibnu. Ya. Ya, di sini yang selanjutnya spek mekanik yang diisi dalamnya itu ada action. Di action itu ada basic action. Basic action itu yang pertama menjawab dan yang kedua menebak. Terus di strategic action itu yang pertama menjawab pertanyaan sebelum waktu selesai. Yang kedua menjawab pertanyaan secepat mungkin agar mendapat bonus. Yang ketiga menjawab pertanyaan dengan lancar. Yang keempat mendapatkan skor tertinggi. Yang kelima menggunakan pilihan bantuan. B. Rules. 1. Harus menjawab pertanyaan dengan benar. Yang kedua, jika jawaban salah, maka poin berkurang. 3. Jika jawaban salah 3 kali, maka game akan berakhir. 4. Harus menjawab pertanyaan sebelum waktu berakhir. Terus yang C ini ada objek, atribut, stats. Di objek ini ada level. Atributnya easy, normal, hard. Terus statsnya ini easy itu soal durasi 30 detik per soal pengetahuan dasar. Terus normal 5 soal durasi 20 detik per soal pengetahuan dasar. Yang hard 10 soal durasi 15 detik per soal pengetahuan umum. Terus yang selanjutnya objek score. Atributnya koin 10, koin 20, koin 30. Statsnya koin 10 jika kita mencapai skor 500. Koin 20 jika kita mencapai skor 700. Koin 30 jika kita mencapai skor 1000. Yang selanjutnya tugas 4 aspek estetik akan dijelaskan oleh Kak Aji. Oke, untuk aspek estetik di sini ada beberapa list, yaitu waktu, skor, salah, pertanyaan, jawaban, level, bantuan, dan juga koin. Kemudian yang bisa kita lihat di setiap saat itu ada waktu.
Kemudian yang bisa kita lihat ketika kita sedang dalam in-game, yang bermain adalah pertanyaan, jawaban, skor, salah, bantuan. Kemudian yang bisa kita lihat di sela-sela waktu, itu ada level dan juga koin. Kemudian untuk channel-nya ada game musik, kemudian game sound effect, avatar atau profile picture, dan border of answer, kemudian border of questions, border of score, border of file the answer, kemudian yang terakhir border of help menu. Untuk user interface-nya kurang lebih seperti ini. Yang A itu adalah menu utama dari aplikasi kita, kemudian yang B ini adalah tampilan in-game dari aplikasi kita. Kemudian untuk aspek teknologi akan dijelaskan oleh Kak Hanif. Silahkan. Oke, baik untuk aspek teknologinya, yang pertama ada flowchart. Flowchart-nya itu nanti pada saat awal kita mulai gamenya akan muncul ke menu. Di menu itu kita ada 4 menu. Yang pertama mulai bermain, peringkat, statistik, dan achievement. Jika kita pilih menu mulai bermain, maka kita akan masuk ke kategori-kategori soal. Nah, di sini kita ada 4 kategori soal. Yang pertama ada pengetahuan umum, sejarah, matematika, dan tebak bendera negara. Jika kita sudah memilih salah satu dari 4 kategori ini, maka kita akan mengerjakan soal atau dalam tampilan in-game-nya. Jika pada saat kita mengerjakan soal kita menjawab salah lebih dari 3 kali, maka tidak akan bisa melanjutkan gamenya dan akan mengulangi di menu awal. Tapi jika kita bisa menjawab tanpa ada salah lebih dari 3, maka kita akan mendapatkan skor akhir dan menyelesaikan pertandingannya. Game, oke. Untuk use case-nya, itu player akan masuk ke menu utama. Kemudian player bisa memilih antara 4 kategori menu utama, yaitu main, peringkat, statistik, achievement. Dan ini player tidak wajib memilih semuanya, tapi salah satu saja. Kemudian pada saat kita milih main, itu player harus memilih kategori quiz. Hukumnya wajib. Kalau tidak memilih kategori quiz, maka player tidak bisa melanjutkan gamenya. Untuk kategori quiznya itu ada 4 juga, ada bendera, matematika, pengetahuan umum, dan sejarah. Jika player sudah memilih salah satu dari kategori quiz tersebut, nanti dalam in-game player akan mendapatkan dan membaca pertanyaan, menjawab pertanyaan, menghitung skor, menghitung waktu, dan menghitung nyawanya. Kemudian yang ketiga ada diagram activity. Yang pertama, diagram activity memilih main pada menu. Player yang pertama akan menekan gamenya, kemudian sistem akan masuk ke dalam menu gamenya, kemudian player menekan play, kemudian sistem masuk ke dalam main menu. Kemudian player akan mendapatkan tampilan main menu. Yang kedua ada activity diagram memilih kategori yang akan dimainkan. Player akan memilih sebuah kategori, kemudian sistem akan masuk ke dalam game beberapa kategori dan menampilkan kategorinya. Kemudian player memilih salah satu dari kategori tersebut. Kemudian sistem akan memasukkan ke dalam game sesuai dengan kategori yang dipilih dan menampilkannya. Kemudian player akan mendapatkan tampilan in-game sesuai dengan kategori yang dipilih. Kemudian activity diagram yang ketiga ada memainkan game. Player akan masuk ke dalam in-game-nya. Kemudian sistem akan menampilkan pertanyaan, jawaban, dan atribut lainnya. Kemudian player akan memilih jawaban. Kemudian sistem akan memproses apakah jawaban yang akan dipilih benar atau salah. Jika salah, sistem akan menambahkan salah sampai dengan 1. Jika benar, sistem akan melanjutkan pertanyaan kedua. Untuk yang keempat, activity diagram menyelesaikan game. Player akan lanjut memilih jawaban, kemudian sistem akan memproses apakah jawaban benar atau salah. Jika salah, akan menambahkan salah. Jika benar, akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Kemudian itu akan terus berulang sampai ke pertanyaan terakhir. Jika pertanyaan terakhir sudah selesai, sistem akan merecap skor akhirnya dan
Nanti player akan mendapatkan tampilan game selesai dan skornya. Itu game. Baik, demikian presentasi dari kami. Sebenarnya ada beberapa fitur yang sebenarnya harus masih kita kembangkan, yaitu fitur AR ya kalau nggak salah. Tapi itu untuk tugas selanjutnya lah ya. Mungkin kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.